Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aditya Lilian, mengampu dosen untuk N3 2. Nah, setelah kemarin kita berbicara masalah review sedikit dengan BMC. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai melihat peluang usaha dan kita mencoba untuk bagaimana sih menganalisis pasar. Karena setelah kita tahu bahwa konsep bisnis model kanvas seperti ini, kita akan mulai nih. Kira-kira nanti kita akan bisnis apa nih? Nah, di sini kita akan share tentang bagaimana cara melihat peluang usaha. Jadi beberapa tips ataupun cara yang mungkin bisa teman-teman kalian lakukan ketika nyari peluang usaha ini akan seperti apa sih? Oh, ini bisa nih jadi peluang bisnis. Oh, ini bisa nih. Nah, kira-kira apa aja nih benchmark yang akan kita bisa lakukan untuk agar kalian mendapat referensi atau preferensi untuk membangun suatu usaha. Nah, ada 3 poin di sini. Ketika kita melihat peluang usaha, kita bisa melihat peluang usaha itu dari poin pertama, cari tahu kebutuhan pasar, kebutuhan sekitar. Kita akan melihat kebutuhan sekitar itu seperti apa. Karena pada dasarnya ketika ada need di sana, kalian memberikan solusi itu bisa menjadi peluang bisnis sana. Selanjutnya, perhatikan tren saat ini. Nah, tren saat ini seperti apa sih? Ketika kalian update, itu bisa menjadi preferensi kalian juga. Jadi ada juga sistem dalam bisnis yang dia ATM gitu kan. Amati, tiru, modifikasi. Dia bisa melihat, oh tren sekarang seperti ini. Ada minuman, taruhlah dulu sempat tren Thai tea dan sebagainya, kopi susu. Oh, ini bisa menjadi peluang usaha juga, preferensinya saya inovasi, misalnya seperti itu. Kemudian, memahami sumber daya yang kita miliki. Dalam artian gini, taruhlah kita memiliki sumber daya, bisa dikatakan taruhlah simpelnya skill gitu kan. Kita bisa menggambar, kita bisa mendesain, itu juga bisa menjadi dasar untuk memilih peluang usaha di sana. Kemudian kita juga nanti akan berbicara masalah memahami dan menganalisa pasar. Nah, kita bahas persatu persatu tentang cari tahu kebutuhan sekitar. Jadi kalian teman-teman coba mulai di sekitar kalian melihat nih, mengamati, mengobservasi sekitar kalian tuh ada siapa aja sih taruhlah gitu kan, atau mungkin ada populasi seperti apa. Nah, perhatikan sekitar atau cari tahu apa yang menjadi kebutuhan di lingkungan tersebut. Misalnya nih, untuk daerah perkantoran bisa membuka usaha kuliner karena pada jam istirahat biasanya karyawan mencari makan siang di tempat atau di lingkungan tempat kerja mereka. Jadi kalian tahu, oh di tempatku, daerahku banyak orang kantoran, di tempatku ada orang-orang pabrik gitu kan, di mana jam istirahat ataupun pulang pabrik biasanya beramai-ramai gitu kan, itu bisa sana. Oh bisa nih, aku membuat peluang usaha untuk tempat makan. Simpelnya seperti itu. Oh lingkunganku dekat lingkungan kampus, aku bisa membuat usaha jasa fotokopi seperti ini, atau jasa pengetikan, atau mungkin juga laundry gitu kan. Karena terkadang banyak mahasiswa juga sekarang yang mungkin dia malas nyuci, dia pengennya laundry, ada gitu dia. Jadi tipsnya sering-sering kalian berkeliling tahu di lingkungan sekitar kalian, kalian melihat di sana eh, ini segmen-segmennya seperti apa, terus kalian melihat oh ini ada populasi ini membutuhkan permasalahan seperti ini, ada kebutuhan seperti ini, kalian coba penuhi di sana gitu kan. Simpelnya lagi itulah kampus. Kalau di kampus itu kan banyak banget gitu kan. Oh, ini di kampus biasanya butuh tempat nongkrong untuk ngerjain tugas. Nah, berarti kita bisa membuat peluang usaha tempat nongkrong di sana. Mereka suka jajan di lingkungan anak-anak SMP atau SMA. Oh, butuh sukanya jajan-jajan seperti ini, itu juga bisa jadi peluang di sana gitu kan. Karena kalau beratnya anak SD dengan taruhlah orang kuliah dengan orang kantoran itu kan listnya akan berbeda, dan hal taruhlah jajan gitu kan, karena di sana kan berbicara masalah kemampuan bar juga. Nah itu kalian coba menganalisis kebutuhan sekitar apa, karena di situ nanti bisa menjadi peluang usaha juga. Nah, jadi nanti coba dipraktekkan untuk mencari kebutuhan usaha ini. Salah satu contohnya, tipsnya yang bisa kita lakukan adalah cari tahu kebutuhan sekitar seperti apa. Selanjutnya bisa menjadi peluang usaha juga dengan cara kita apa? Memperhatikan tren saat ini. Tren saat ini bisa menjadi dasar memilih usaha. Contohnya sekarang dulu tren boba gitu kan. Nah, oh sekarang trennya boba. Itu bisa menjadi dasar kita juga untuk melihat peluang usaha gitu kan. Oh, aku juga mau lah usaha boba. Cuman tipsnya atau cara yang bisa dilakukan apa? ATM-nya tadi. Jadi amati, tiru, modifikasi. Coba diinovasi lagi. Jadi harapannya apa? Kalian ketika nanti udah, oh aku pengen bermain di boba, kalian memiliki diferensiasi di sana. Diferensiasi di sini kalian juga memberikan value yang berbeda dan value yang lebih untuk usaha tersebut. Jadi dulu sempat tren ada boba, ada toast, terus ada contoh ini beberapa contoh aja tren bisnis, ada siap kana. Nah, jadi apa? Banyak tren juga ketika muncul, karena pada dasarnya di Indonesia itu kan sangat cepat sekali ketika ada tren bisnis gitu kan. Dalam apa? Dulu seperti muncul es kepal gitu, tren keluar semua orang
buka es kepal. Ada Thai tea, sekarang ada Sei Wakana, ada kopi susu sempat tren, dan ada juga kemarin yang di luar kuliner ini juga tidy gitu kan, kaos yang diputar-putar dan ada tekniknya banyak di sosial media gitu kan, dia dikasih warna dan sebagainya, akhirnya menjadi corak-corak yang menarik. Nah itu kan tren seperti saat ini, oh sekarang trennya seperti ini. Jadi apa? Nah untuk melihat tren, bagaimana untuk mengetahui saat ini, sering-sering update, bisa melalui internet, itu bisa bagus. Ngobrol dengan orang-orang pengusaha itu juga bisa, atau semakin banyak jejaring kita ngobrol dengan berbagai kalangan, itu kita juga bisa mendapatkan apa? Insight-insight terbaru di mana pada akhirnya kita tahu, oh tren bisnis sekarang saat ini ya. Oh ini bisa menjadi peluang bisnis untuk aku juga nih. Nah, itu salah satu poinnya juga bahwa kita untuk melihat peluang usaha, kita bisa melihat jadi tren saat ini seperti apa bisnisnya. Selanjutnya, memahami sumber daya yang kita miliki. Jadi keterampilan yang dikuasai atau skill yang dikuasai. Contohnya memasak. Kita memiliki skill memasak, kita memiliki sumber daya itu. Ya udah kita bisa membuat usaha kuliner atau mungkin catering atau lagi ibaratnya kalau mungkin PO dulu atau makanan yang untuk orang diet. Nah, itu juga peluang-peluang usaha juga di sana kan. Nah, karena kita memiliki skill masak, kita bisa skill membuat minuman, kita bisa menjadi barista, kita menjadi bartender, atau kita bisa jualan kopi dan sebagainya, atau jual minuman-minuman yang lain, itu juga menjadi apa? Peluang usaha juga karena kita memiliki skill itu. Kita bisa menggambar, kita bisa mendesain. Dan sekarang lagi banyak juga bahwa anak-anak muda sekarang menjadi desainer atau desain flyer, desain feed Instagram dan sebagainya. Itu kan menjadi apa? Dia memiliki skill itu dan itu menjadi peluang usaha juga buat dia. Karena apa? Dia bisa mengerjakan hal itu. Nah, jadi mulai dipahami bahwa keterampilan kalian yang kalian miliki apa. Saya yakin setiap anak atau setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, ketika kalian bisa menggali kelebihannya itu bahwa, oh, aku memiliki kekuatan di sini nih, aku memiliki skill atau power di sini nih, itu bisa aku jadikan nih untuk menjadi peluang usaha di sana. Atau bahasa kasarnya, bahasa kita tak karyake lah apa yang aku punya, skillku ini seperti ini. Karena sangat menarik sekali. Kemarin saya sempat lihat dia tampilannya bagus banget. Jadi dia membuat gelas dari botol yang diiris, terus dia gambar dengan bor kecil. Nah itu jadi peluang usaha juga buat dia. Dia pinter bikin kayu-kayu, papan-papan kecil dan sebagainya, dan dia pengerjaannya rapi, menjadi kayak dekor-dekor, menjadi desain interior desain-desain hiasan dinding yang estetik, dan permintaannya tinggi juga di sana. Karena apa? Dari skill yang dia miliki juga. Nah, itu beberapa poin dan masih banyak juga sebenarnya. Ini beberapa poin yang kita bahas bahwa ketika kita bingung mau mencari peluang usaha, kita bisa lihat dulu dari bagaimana kebutuhan sekitar, kita mengetahui niche-nya di sekitar seperti apa, jadi kita bisa memberikan solusi jadi peluang usaha di sana, memperhatikan tren saat ini seperti apa, kemudian kita juga mengetahui sumber daya yang kita miliki seperti apa. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui, oh oke, aku mau bisnis seperti ini, kita coba nih pahami dan menganalisis pasar. Jadi ada 4 poin yang bisa kita lakukan bagaimana memahami dan menganalisis pasar. Yang pertama, analisis permintaan industri, yaitu mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana para konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dipasarkan. Jadi jenis produk, taruhlah kita berbicara makanan gitu kan, nasi goreng aja kali yang gampangnya. Mempelajari siapa yang beli nasi goreng tersebut, mengapa, dan bagaimana para konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dipasarkan. Bagaimana dia belinya? Apakah dia belinya secara online, apakah dia belinya dine-in, atau dengan pembayaran seperti apa? Jadi kalau bagaimana konsumen membeli ini berarti secara keseluruhan bagaimana prosesnya. Karena kita akan mengamati di sana. Jadi analisis permintaan industrinya seperti apa, membeli jenis produk yang dipasarkan. Setelah itu kita mengetahui gambaran struktur produk pasar. Jadi itu mengidentifikasi kumpulan atau kelas produk-produk yang dapat disajikan untuk memuaskan kebutuhan mendasar, kemudian menganalisis tingkat kemampuan yang saling mengganti atau substitusi produk-produk tersebut. Jadi kita juga menganalisis bagaimana substitusinya. Taruhlah makanan tadi nasi goreng, bisa nggak disubstitusi dengan produk lain? Ketika kita lapar, kita nggak makan nasi goreng, kita bisa apa? Beli pecel lele. Kita bisa makan taruh nasi pecel dan sebagainya. Nah, dalam bisnis pun kita juga harus menganalisis produk substitusi kita ada apa aja. Jadi karena apa? Terkadang kalau kita dalam memulai bisnis kita ngerasa bahwa oh aku nggak punya kompetitor nih. Oke, nggak ada komputer yang head to head. Tapi di sana kalian juga memiliki komputer yang itu merupakan produk mengganti bisnis kalian. Taruhlah aku sekarang jual minuman jeruk peras gitu kan. Belum ada kompetitor di lingkungan sekitar. Oke, tapi di samping kalian ada jualan jus, ada jualan minuman apalagi, itu kan juga termasuk
produk pengganti kalian. Jadi kalau orang haus nggak beli produk kalian, dia bisa beli produk yang lain juga untuk sama-sama mengobati hausnya itu gitu kan. Selanjutnya batasan pasar yang relevan, yaitu batasan kelompok pesaing yang dianggap paling relevan yang dapat ditetapkan seperti antar merek atau sesama pasar yang memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang sama. Jadi ini lebih spesifik lagi. Kita akan mengamati bagaimana kelompok pesaing dengan merek seperti apa. Oh, kompetitorku si ini dengan mereknya seperti ini. Kalian mengamati para pesaing dengan mulai merek-mereknya itu seperti apa. Selanjutnya analisis permintaan terhadap merek, yaitu pemahaman bagaimana para pembeli membuat pilihan antara merek atau penjual pada pasar yang relevan. Kalau tadi kita berbicara masalah analisis permintaan industri, sekarang kita menganalisis permintaan terhadap merek tersebut. Taruh merek bagaimana sih para pembeli membuat pilihan terhadap merek tersebut? Kita mengamati kenapa sih kamu membeli merek ini. Kita benar-benar dalami, kita benar-benar analisis, kita observasi, oh ternyata dia membelinya seperti ini. Nah, setelah kita melakukan itu semua, jadi kita tahu, oh analisis pasar ini sekarang seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan insight bahwa strategi yang akan kita lakukan nanti akan seperti ini. Nah, itu beberapa poin dalam materi ini. Nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam lagi di sesi diskusi berikutnya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.